Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat untuk Bapak dan Ibu para purna bakti yang kami banggakan dimanapun berada. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, hati tenang, rezeki cukup, keluarga rukun, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, izinkan saya berbicara pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana supaya kita tidak terseret arus kabar yang membuat hati gelisah. Banyak dari kita akhir-akhir ini menerima pesan berantai, mendengar obrolan di warung, membaca unggahan di Facebook, menonton potongan video di YouTube, atau mendapatkan cerita dari teman sesama pensiunan. Isunya mirip-mirip, rapel akan cair, penyesuaian gaji pensiunan akan terjadi, waktunya disebut-sebut Maret 2026, ada persentase tertentu, bahkan ada yang berani menyebut daftar golongan yang katanya menerima paling tinggi. Maka yang ingin kita lakukan sekarang bukan menambah kebisingan, tapi merapikan pemahaman. Supaya Bapak Ibu tidak salah langkah, tidak salah harap, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya mohon satu saja, jangan buru-buru percaya hanya karena kabarnya ramai. Jangan buru-buru menyebarkan hanya karena pesannya panjang dan terlihat meyakinkan. Dalam urusan hak pensiunan, yang kita butuhkan bukan berita yang paling cepat, melainkan informasi yang paling jelas sumbernya. Karena satu kalimat yang keliru bisa membuat rencana rumah tangga berubah, bisa membuat belanja jadi melampaui kemampuan, bisa membuat hati kecewa ketika kenyataan tidak sesuai. Maka mari kita duduk tenang dulu. Kita urutkan dari dasar yang paling penting, lalu kita naik pelan-pelan sampai Bapak Ibu punya gambaran utuh. Pertama, apa sebenarnya rapel itu? Rapel bukan bonus, bukan hadiah, bukan bantuan khusus, dan bukan uang tiba-tiba yang muncul tanpa alasan. Rapel adalah selisih pembayaran yang seharusnya diterima, tetapi belum sempat dibayarkan pada waktu yang seharusnya. Sederhananya begini, kalau ada kebijakan penyesuaian yang berlaku mulai Januari, namun karena proses administrasi dan pembaruan data, nominal baru-baru bisa diterapkan misalnya pada Maret, maka selisih Januari dan Februari dibayar belakangan. Itulah rapel. Jadi rapel hanya ada kalau memang ada kebijakan penyesuaian yang berlaku surut atau ada jeda antara keputusan dan pelaksanaan teknisnya. Kalau tidak ada penyesuaian atau penyesuaian langsung diterapkan sejak bulan pertama tanpa jeda, maka rapel tidak muncul. Ini penting sekali karena banyak orang mendengar kata rapel, lalu menganggap rapel itu pasti ada setiap tahun, padahal tidak selalu begitu. Lalu kenapa isu ini ramai dikaitkan dengan tahun 2026? Karena beredar narasi bahwa akan ada penyesuaian gaji pensiunan yang dihubungkan dengan rencana kebijakan tertentu. Dari situ muncul dugaan, kalau ada penyesuaian, kemungkinan ada selisih, maka rapel bisa dibayarkan. Kemudian muncullah bulan-bulan yang disebut-sebut, salah satunya Maret 2026, karena ada pola yang pernah terjadi. Awal tahun penyesuaian, lalu butuh waktu 1-2 bulan untuk sistem, lalu pembayaran selisih muncul di bulan ketiga. Tapi Bapak Ibu, pola masa lalu itu hanya pola, bukan janji. Setiap tahun situasinya bisa berbeda, tergantung kesiapan anggaran, kesiapan data, dan keputusan resmi pemerintah pada saat itu. Disinilah kita perlu memahami bedanya wacana, regulasi, dan pelaksanaan. Dalam kebijakan negara biasanya ada tahapan, ada pembahasan dan rencana yang beredar di publik, ada penyusunan aturan yang sifatnya resmi, dan ada petunjuk teknis pelaksanaan yang menjelaskan cara, waktu, serta besaran secara detail. Banyak orang di media sosial melompat dari tahap pertama ke tahap ketiga, seolah-olah semua sudah diputuskan dan tinggal menunggu masuk rekening. Padahal, kalau belum ada aturan final yang jelas, belum ada pengumuman resmi yang tegas, maka statusnya masih kemungkinan. Kata direncanakan bukan ditetapkan. Kata diperkirakan bukan diputuskan. Dan ini sering membuat harapan naik terlalu tinggi. Saya paham Bapak Ibu, siapa yang tidak berharap ada penyesuaian, kebutuhan hidup tidak pernah menunggu. Harga beras, minyak, sayur, obat, biaya kontrol kesehatan, listrik, air, semuanya berjalan. Kita manusia, wajar jika mendengar kabar baik, lalu hati langsung berbunga. Tetapi justru karena yang dibahas menyangkut kebutuhan, kita harus lebih hati-hati.
Jangan sampai kita menyusun rencana belanja, menjanjikan bantuan untuk anak cucu, atau mengambil keputusan keuangan besar hanya berdasarkan kabar yang belum jelas. Karena kalau ternyata jadwalnya mundur atau angkanya berbeda, yang paling capek bukan hanya dompet, tapi juga pikiran. Sekarang kita masuk ke isu persentase yang banyak beredar. Ada yang bilang naik sekian persen, ada yang bilang lebih besar untuk golongan tertentu. Di atas kertas, perbedaan persentase antar kelompok memang bukan hal yang mustahil dalam struktur penggajian. Namun angka yang beredar di masyarakat seringkali masih berupa simulasi, perkiraan, atau potongan informasi yang belum utuh. Masalahnya, angka itu begitu mudah membuat orang langsung menghitung. Pensiun sekarang 2 juta, kalau naik 10% berarti tambah 200.000. Kalau rapel 2 bulan berarti 400.000. Kalau 3 bulan berarti 600.000. Hitungan seperti itu boleh saja sebagai latihan memahami konsep, tapi jangan dijadikan kepastian, karena dalam praktik bisa ada komponen lain, pembulatan, perbedaan dasar perhitungan, iuran, potongan tertentu sesuai aturan, atau ketentuan yang membuat nominal bersih berbeda dari hitungan kasar. Banyak yang kecewa bukan karena tidak dapat, tapi karena sejak awal menghitung terlalu optimistis dari data yang belum resmi. Lalu muncul lagi cerita tentang 5 golongan yang katanya menerima rapel paling tinggi, sering disebut golongan-golongan tinggi seperti IVA sampai IVA. Secara logika, ini mudah dipahami. Kalau persentase kenaikan sama, maka yang nominal pensiunnya lebih besar akan menghasilkan selisih lebih besar. 10% dari 2 juta tentu berbeda dengan 10% dari 4 juta. Jadi wajar jika golongan dengan rentang nominal lebih tinggi berpotensi menerima rapel nominal lebih besar. Tetapi Bapak Ibu, di sini ada jebakan psikologis. Ketika orang mendengar paling tinggi, yang terbayang adalah angka maksimal. Padahal dalam satu golongan ada rentang, ada batas bawah, dan batas atas. Ada yang masa kerjanya panjang sehingga berada di ujung atas, ada yang berada di tengah, ada yang baru masuk batas bawah. Nominalnya bisa berbeda walaupun sama-sama golongan IV, maka jangan membandingkan diri dengan angka maksimal yang sering dipajang di media. Yang paling aman adalah melihat data pribadi masing-masing dan menunggu aturan resmi yang menjelaskan mekanisme perhitungan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu membahas soal sistem pembayaran pensiun yang juga ramai disebut. Ada yang bilang pengelolaan akan diperbarui, akan lebih terpusat, atau ada reformasi sistem. Bapak Ibu, perubahan sistem dalam administrasi publik itu bisa saja terjadi. Pemerintah bisa melakukan pembaruan untuk efisiensi, transparansi, dan penguatan layanan. Namun perubahan yang menyangkut jutaan penerima tidak mungkin dilakukan mendadak tanpa sosialisasi. Kalaupun ada pembaruan mekanisme, biasanya ada pengumuman resmi, ada masa transisi, ada penjelasan bertahap, dan ada kanal layanan yang dibuka untuk pertanyaan. Yang perlu Bapak Ibu waspadai justru bukan pembaruannya, melainkan orang-orang yang menunggangi isu pembaruan untuk melakukan penipuan. Dan ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Setiap kali isu rapel atau kenaikan ramai, biasanya penipuan ikut ramai. Modusnya bermacam-macam, tapi polanya mirip. Pelaku membuat kita merasa harus cepat bertindak. Ada pesan mengaku dari lembaga tertentu, meminta data rekening, meminta foto KTP, meminta kode OTP, bahkan ada yang meminta transfer biaya administrasi agar rapel bisa diproses. Ingat baik-baik, instansi resmi tidak pernah meminta OTP, tidak pernah meminta PIN, dan tidak pernah meminta uang administrasi lewat chat pribadi untuk pencairan rapel. OTP itu kunci rahasia, PIN itu kunci pribadi. Begitu Bapak Ibu memberikannya, rekening bisa dibobol. Jadi kalau ada pesan yang menekan, misalnya hari ini terakhir, kalau tidak diverifikasi dana hangus, itu tanda bahaya. Dana resmi tidak hangus hanya karena kita tidak membalas pesan acak. Prosedur resmi tidak dilakukan lewat nomor tidak dikenal. Kalau ragu, berhenti, jangan panik, cek pengumuman di kanal resmi, atau tanyakan ke layanan yang benar-benar resmi. Sekarang, pertanyaan yang paling sering ditanyakan, jadi rapel pasti cair Maret 2002-an atau tidak?
Jawaban yang paling jujur adalah sampai ada regulasi final dan petunjuk teknis yang menyebut jadwal dan besaran, kita tidak bisa mengatakan pasti. Yang ada adalah kemungkinan, prediksi, atau perkiraan. Kalau nanti benar cair pada bulan itu, alhamdulillah. Kalau ternyata jadwalnya berbeda, Bapak Ibu tidak terkejut karena sejak awal kita menyikapinya dengan tenang. Mengelola ekspektasi itu penting. Kekecewaan paling berat biasanya muncul ketika harapan dipasang terlalu tinggi pada sesuatu yang belum final. Kalau suatu saat nanti keputusan resmi keluar, cara paling aman untuk memahami adalah dengan langkah yang sederhana. Bapak Ibu lihat nominal pensiun yang selama ini diterima, lalu lihat nominal baru yang tercantum pada informasi resmi atau slip yang sah. Selisihnya itu kenaikan per bulan. Kalau ada rapel, tinggal kalikan selisih itu dengan jumlah bulan rapel yang ditetapkan. Setelah itu, perhatikan apakah ada potongan sesuai aturan. Dengan cara ini, Bapak Ibu bisa menghitung dengan rasional, tanpa menebak-nebak, tanpa harus percaya pada angka yang mondar-mandir di media sosial. Ya, Bapak Ibu, kita juga perlu bicara soal waktu pencairan jika memang terjadi. Kadang ada yang panik karena tetangganya sudah masuk, sementara rekeningnya belum. Dalam penyaluran dana, bisa saja ada perbedaan jam, perbedaan proses antar bank, atau antrean sistem. Mayoritas mungkin cair di hari yang sama, tetapi tidak selalu persis pada menit yang sama. Jadi kalau ada pengumuman resmi yang menyebut rentang waktu, ikuti itu. Jangan membandingkan diri dengan cerita orang per orang, karena itu hanya menambah gelisah. Yang lebih penting, pastikan rekening aktif, data tidak bermasalah, dan tidak ada perubahan yang membuat pembayaran tertahan. Sekarang mari kita luruskan satu hal yang juga sering tercampur. Rapel, THR, dan gaji ke-13 itu berbeda. Rapel adalah selisih karena penyesuaian yang berlaku surut atau terlambat diterapkan. THR adalah tunjangan hari raya yang dasar hukumnya dan jadwalnya tersendiri, biasanya menjelang hari raya sesuai ketentuan pemerintah. Gaji ke-13 juga punya dasar dan waktu sendiri, sering dikaitkan dengan periode tertentu sesuai kebijakan. Jadi jangan sampai mendengar kata rapel, lalu mengira itu THR. Jangan sampai mendengar penyesuaian, lalu mengira otomatis ada gaji ke-13. Masing-masing punya aturan dan mekanisme berbeda. Kalau kita mencampur istilah, akhirnya kita sendiri yang bingung, dan kebingungan itu mudah disulut oleh judul-judul bombastis. Bapak Ibu, sekarang saya ingin masuk ke bagian yang lebih strategis, yaitu cara menilai berita agar tidak terjebak judul besar. Coba perhatikan kebiasaan konten di media sosial. Judul dibuat seolah-olah final, resmi, dipastikan, pasti cair, langsung masuk rekening. Tetapi ketika dibaca atau ditonton sampai selesai, isinya penuh kata diperkirakan, menunggu, bisa jadi, kemungkinan. Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa, tapi soal kewaspadaan kita. Jangan berhenti di judul, baca isi. Cari apakah ada sumber resmi yang disebut dengan jelas. Apakah ada nomor aturan yang bisa dicek? Apakah ada tanggal penetapan dan tanggal berlaku? Kalau tidak ada, berarti informasinya belum kokoh. Kita boleh mendengar, tapi jangan menjadikannya pegangan utama untuk keputusan besar. Lalu bagaimana sikap keuangan yang paling aman sambil menunggu? Prinsipnya sederhana, anggap tambahan itu belum ada sampai benar-benar ada. Ini bukan pesimis, ini namanya aman. Pensiunan itu hidup dengan pendapatan yang relatif tetap, jadi kestabilan itu penting. Kalau nanti ada tambahan, alokasikan dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, kewajiban penting, dan kalau bisa, sisihkan sebagian sebagai cadangan. Karena uang yang datang sekaligus, sering habis sekaligus, kalau tidak direncanakan. Banyak orang ketika menerima dana tambahan langsung membayar semua keinginan yang tertunda, lalu setelah itu kembali bingung. Maka kalau memang ada rapel atau penyesuaian, jadikan itu sarana memperkuat ketahanan rumah tangga, bukan sekadar penghabisan sesaat. Di sisi lain, jangan membuat komitmen finansial besar berdasarkan kabar. Misalnya berutang dengan keyakinan nanti rapel menutup, atau membeli sesuatu yang nilainya besar karena merasa bulan depan ada cairan. Ini yang sering menjerat. Jika jadwalnya bergeser atau nominalnya tidak sesuai, cicilan tetap berjalan dan tekanan jadi panjang, maka lebih baik menahan diri sedikit daripada menanggung beban lama. Bapak Ibu sudah melewati banyak fase hidup. Kita tahu rasanya ketika keputusan yang diambil tergesa-gesa akhirnya memaksa kita berhemat berkepanjangan. Bapak Ibu,
Saya juga ingin menyinggung sisi psikologisnya. Menunggu itu melelahkan, apalagi ketika setiap hari ada kabar baru yang versinya berbeda-beda. Ada yang yakin dengan hitungannya, ada yang yakin karena katanya sudah dari orang dalam, ada yang meyakinkan karena membawa nama lembaga tertentu, padahal tidak bisa menunjukkan bukti. Kalau kita mengikuti semuanya, hati kita tidak pernah istirahat. Maka ketenangan itu perlu dijaga. Bapak Ibu tidak wajib menanggapi semua pesan, tidak wajib ikut debat angka, tidak wajib ikut menyebarkan rumor. Kadang pilihan terbaik adalah menyaring, menunggu, dan fokus pada yang bisa kita kendalikan, kesehatan, kebutuhan harian, dan administrasi yang rapi. Administrasi yang rapi itu seperti pagar, sederhana tapi penting. Pastikan rekening masih aktif, pastikan data identitas tidak bermasalah. Kalau ada perubahan alamat atau hal administratif yang memang perlu dilaporkan melalui jalur resmi, lakukan dengan benar, bukan lewat tautan sembarangan. Dan yang paling penting, jaga kerahasiaan data, KTP, nomor rekening, tanggal lahir, apalagi OTP, jangan diberikan ke pihak yang tidak jelas. Kalau ada yang mengaku petugas, jangan takut untuk menolak dengan sopan, lalu verifikasi lewat nomor resmi yang Bapak Ibu dapat dari sumber yang benar. Sekarang mari kita bayangkan dua kemungkinan besar supaya hati kita siap apapun yang terjadi. Kemungkinan pertama, rapel dan penyesuaian benar-benar terjadi sesuai harapan. Kalau itu terjadi, alhamdulillah, sikap yang tepat adalah memastikan kembali informasinya dari sumber resmi, melihat periode yang dirapel, memeriksa apakah nominalnya sesuai, lalu merencanakan penggunaan dana dengan baik. Kalau ada yang terasa janggal, jangan panik, cari tahu lewat jalur layanan yang sah. Kemungkinan kedua, rapel tidak cair pada waktu yang ramai disebut-sebut. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu tidak perlu merasa ditipu oleh keadaan, karena sejak awal kita tidak menjadikan rumor sebagai kepastian. Kita cukup kembali pada prinsip keputusan negara mengikuti proses, dan proses itu bisa maju, bisa mundur, bisa berubah sesuai kondisi. Dengan cara berpikir seperti ini, kita tidak terguncang oleh perubahan kabar, karena pegangan kita bukan rumor, melainkan ketenangan dan kewaspadaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kesejahteraan pensiunan itu bukan hanya soal kenaikan nominal, tapi juga soal kepastian sistem yang aman, jadwal yang jelas, layanan yang mudah diakses, dan perlindungan data. Kadang tambahan kecil yang konsisten terasa lebih menenangkan daripada angka besar yang belum pasti. Maka sambil menunggu isu 2026 menjadi terang, yang paling penting adalah memastikan hak yang sudah berjalan tetap lancar. Jangan sampai karena mengejar kabar rapel, kita lupa menjaga kesehatan, lupa menjaga ketenangan, lupa menjaga hubungan keluarga. Pada akhirnya, kesehatan jauh lebih mahal daripada tambahan apapun, dan ketenangan hati itu nikmat besar yang tidak bisa dibeli. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan satu pesan yang mudah-mudahan menjadi pegangan bersama. Kalau sebuah informasi benar, ia tidak takut diverifikasi. Informasi yang benar biasanya jelas sumbernya, jelas dokumennya, jelas tanggalnya, dan jelas mekanismenya. Informasi yang hanya mengejar keramaian biasanya membuat kita terburu-buru, membuat kita panik, membuat kita merasa harus segera klik, segera kirim data, segera percaya. Jangan beri ruang untuk itu. Kita doakan yang terbaik, kita berharap yang terbaik, tapi kita berjalan dengan bijak. Kalau nanti ada keputusan resmi tentang penyesuaian dan rapel, itu kabar baik yang patut disyukuri. Kalau masih harus menunggu, kita jalani dengan sabar, sambil tetap waspada dan tetap rapi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak sampai selesai. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan umur, rezeki yang cukup, dan keluarga yang harmonis. Semoga hati kita dijauhkan dari gelisah yang tidak perlu, dijauhkan dari tipu daya orang yang tidak bertanggung jawab, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.